Eh, Makanya saya berinisiatif untuk memberikan sedikit apa ya ini ya, sharing pengalaman tentang pengabdian masyarakat yang sebenarnya di panduan itu sudah sangat lengkap. Nah, makanya kami beri judul ini sosialisasi panduan pengamasnya Polkesma tahun 2023. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah baca. Tapi kelihatannya kalau saya lihat proposalnya itu hampir seluruhnya belum mengikuti. Maaf, Jadi, Prof. Karena panduannya itu baru akhir-akhir ini. oh gitu. Sedangkan iya proposalnya udah tahun lalu, Prof. Oh, nah, Jadi, saya, saya Deadline-nya tidak baru tahu turun. yang proses yang seperti itu kami tidak tahu, sehingga saya mengevaluasi. Sekarang kan tidak tidak presentasi lah. Kalau presentasi kan Bapak Ibu kan bisa langsung saya beri masukan. Nah, karena tidak presentasi, saya membaca eh, naskah Bapak Ibu semua, sehingga mana yang saya anggap lemah itu saya beri komentar. Jadi yang di samping itu silakan dibaca komentarnya. Jadi untuk bisa memenuhi syarat untuk skema yang dipilih, ya harus mengikuti panduan gitu. Karena saya dasarnya panduan yang dikirimkan oleh Polkesma. Nah, ini masih ada waktu, nanti silahkan Bapak Ibu semua untuk direvisi sesuai dengan saran dan format panduan. Kalau sudah diikuti dan setelah mendengarkan apa namanya paparan ini, mudah-mudahan proposalnya menjadi lebih baik dan yang tidak lolos menjadi lolos, yang revisi mayor artinya sudah memenuhi syarat. Ya. Kalau itu saya nilai apa adanya begitu, mungkin yang diterima cuma satu ke dua itu ya. Nah ini makanya kami meluangkan waktu ini untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan ini nanti ada manfaatnya untuk sekarang dan yang akan datang. Bapak Ibu, skema yang ditawarkan di dalam pedoman itu ada 5 sebenarnya. Jadi saya ambil 4 saja dan 4 pun yang saya bahas di sini hanya 3 karena skema yang masuk di saya, proposal yang masuk di saya adalah skema PKM, program kemitraan masyarakat, PPDM, program pengembangan desa mitra, dan PPK, program pengembangan kewirausahaan. 3 ini yang akan saya bahas di sini, di mana sebenarnya bedanya dan bagaimana menyusunnya. Itu ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi jelas, nanti ada sedikit diskusi terkait dengan ini, silahkan untuk ketemu, sehingga nanti proposal yang sudah diperbaiki, silahkan kalau mau dikirim lagi, saya tidak akan periksa detail, ya sudah nanti langsung saya nilai aja. Terus terang nilai belum saya store. Kalau nanti saya store itu masuk kembali ke biyen gitu. Jadi ya, kembali seperti awal-awal. Jadi begini Bapak Ibu, pengabdian masyarakat itu, nah, pengabdian masyarakat itu ada 2 jenis ya menurut pedoman itu, dan kalau di rubrik BKD juga begitu. Ada pengabdian masyarakat yang sifatnya insidental. Jadi kalau di file Bapak Ibu ter, tertulis angka, misalnya angka 1 atau angka 2, 3, dan seterusnya itu ya, ref, ref mayor, ref Mei ya, Mei itu ya. Terus titik ada IS ISD ya, ISND ya. Itu berarti proposal Bapak Ibu masih kategori eh, pengabdian masyarakat insidental. Jadi
belum layak masuk di PKM, PPDM atau PPK. Itu ya. Jadi silakan itu dicek aja nanti di filenya. Saya tidak beri rekomendasi di bawah, tapi di file saja. Nanti silakan dicek di file Bapak Ibu semua. Oke. Dan yang kita bahas hari ini adalah tentang proposalnya, jadi usulan ya. Usulan penelitian, usulan pengabdian masyarakat. Jadi proposal itu yang pertama harus memenuhi ini, jadi halamannya tidak boleh lebih dari 20 halaman. Tidak termasuk halaman sampul, jadi sampul tidak dihitung, lembar pengesahan tidak dihitung, lampiran tidak dihitung. Jadi substansinya itu harus ada 20 halaman. Ngetiknya fontnya 12, TNR, spasinya 1,5. Jadi ini harus diikuti, jangan tidak diikuti. Tidak diikuti nanti masuk keranjang sampah tanpa diperiksa. Ya, kalau kejam-kejaman seperti itu. Terus paragrafnya 6 PT jadi 6 ketukan, ya kertasnya A4. Ini syarat-syarat untuk proposal BPM ya, pengabdian pada masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu, sistematikanya seperti ini. Jadi Bapak Ibu silakan dicek proposalnya, kalau ada yang kurang ditambah. Jadi satu, halaman sampul. Ini contohnya ada di lampiran ya, nanti kita bahas satu persatu sampai ke daftar pustaka dan lampiran. Halaman pengesahan, identitas dan seterusnya. Kita teruskan ya. Jadi ini harus ada semua. Kalau tidak ada berarti tidak mengikuti panduan itu ya. Nah, yang sering salah Bapak Ibu, tujuan dan manfaat itu tidak diletakkan di sini, tapi diletakkan kadang di metode. Nah, ini berarti kan teman-teman belum membaca panduan. Ya, itu makanya sekarang kita bahas sama-sama supaya nanti lebih benar, lebih baik. Yang meriksa juga enak gitu. Bapak Ibu apa proposalnya bagus, nilainya bagus, dapat bantuan anggaran kan lumayan gitu ya. Daripada pengabdian masyarakat insidental kadang dibiayai sendiri. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nomor satu, ini sampul. Nah, sampul jangan keluar dari ini ya. Jadi ini lihat di kanan ini. Ini ada usulan pengabdian kepada masyarakat. Programnya apa? Misalnya program kemitraan masyarakat atau PKM, program pengembangan desa mitra atau di PPDM atau PPK, program pengembangan kewirausahaan. Nah, jadi ditulis sesuai skema. Nah, yang kedua ini yang semuanya hampir salah. Warna sampul. Nah, ini sudah ada di sini tapi saya perbesar di sini. PKM ini hijau. Jadi sampulnya Bapak Ibu kalau belum hijau ya nanti masuk keranjang sampah tidak akan dinilai. Itu. Jadi secara administrasi saja sudah tidak memenuhi. Ya. PPDM kuning, kemudian PPK yang mungkin ada PPK itu oranye. Kalau ada PPDS ini yang desa sehat itu merah. Tapi saya enggak, saya hanya PKM, PPDM dan PPK. Ya. Terus ini ada logo di sini, nanti judulnya ditulis di sini. Oleh siapa? Jadi ini ketua, ini anggota. Anggota juga ada syaratnya, berapa jumlahnya maksimum ya. Terus Poltekkes Kemenkes, terus ini tahun pendanaan 2024 kalau tidak salah ya. Iya, Bang. Terus ya, jadi sampul dah ya. Jadi nanti sampul ini gampang, tapi kalau tidak dipenuhi menjadi tidak lolos. Tuh, karena secara administrasi tidak memenuhi.
Nah, sekarang halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini ya bisa dilihat di lampiran 6, 7, 8, dan 9 di panduan eh, apa di panduan BBM-nya Poltekkes yang terbaru 2023. Nah, yang terjadi adalah tidak lengkap. Satu, kalau namanya sudah masuk di reviewer, jadi masuk ke saya, ya, ya reviewer siapapun kalau nanti ditunjuk sebagai reviewer, semua harus sudah tanda tangan di dalam halaman pengesahan itu. Jadi ketua pengusulnya siapa, nanti mengetahui kalau tidak salah mengetahui kaprodi. Terus kemudian yang di bawah itu mengetahui menyetujui ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Bidang ilmu ketua dan anggota. Nah ini sering tidak ditulis. Jadi yang saya jumpai di situ eh, ketua, terus anggotanya cukup ditulis nama, tapi tidak ditulis bidang ilmunya. Mengapa itu penting? Karena untuk melihat nanti solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah itu membutuhkan bidang ilmu apa. Harus ada anggota. Nah ini ada yang tidak ada anggotanya. Nah, nah kalau seperti itu administrasi sudah tidak lolos. Sumber dana harus jelas. Jadi sumber dananya dari mana? Ya. Terus jumlah dana harus sesuai batas. Jadi kalau maksimum kalau kalau PKM itu kalau tidak salah di situ 25 juta, ya jangan lebih. Ya, kalau lebih 100 saja, lebih Rp1 saja, sudah tidak lolos. Karena apa? Dianggap pengusul ini eh, tidak memahami skema yang yang dipilih. Karena kalau misalnya katakanlah anggarannya 25 juta maksimum, menulis 26 juta, oh berarti ini bukan skema PKM gitu ya. Padahal yang diusulkan PKM sehingga menjadi tidak lolos. Satu ketua dengan maksimum 2 orang anggota ini relatif. Ada yang 2 sampai 3 orang ya, ini kurang 2 sampai 3 orang anggota. Terus nah ini yang juga masih salah ya, masih kurang benar, bukan salah ya, kurang benar. Minimal 3 orang mahasiswa. Ini harus ada SK direktur dan dilengkapi dengan surat tugas. Jadi di lampiran itu yang saya lihat Bapak Ibu tidak ada yang melampirkan ini. Ya, nanti lampiran saya jelaskan ya. Jadi mahasiswa tidak syukur comot, tapi sudah ada keterangan atau dibuktikan oleh SK direktur. Ini yang membuat aturan adalah Polkesma, jadi bukan saya. Makanya saya kalau ini tidak ada berarti ya tidak memenuhi syarat kan gitu. Waktu kegiatan maksimal 8 bulan kecuali PPK. PPK itu 7 bulan kalau tidak salah itu ya. Nanti di masing-masing ada. Satu mitra sasaran ini khusus untuk PKM ya. Satu mitra sasaran maksimum 25 juta anggarannya. Nah, ditambah ini minimal 10% investasi mitra sasaran. Nah, ini harus ada keterangan di dalam lampiran. Jadi mitra itu menyediakan anggaran 10% dari 25 juta berarti 2.500.000. Itu harus ada keterangan. Jadi ada bukti yang menunjukkan mitra itu memberikan berkontribusi. Ini untuk PKM ini ya, untuk PKM. Kalau nanti kalau PPDM di bawah nanti ya. Oke. Terus ya, jadi ini di lembar pengesahan itu seperti ini harus lengkap, ditandatangani semua. Bahkan ada lembar pengesahan itu hanya
apa ya, judul, terus tidak ada keterangan yang begini-begini, tahu-tahu tanda tangan ketua pengusul gitu aja, terus yang lain-lain tidak tanda tangan. Ya itu nanti menjadi tidak lolos gitu loh Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya itu adalah identitas. Identitas itu identitas usulan ya. Nah, itu ada bidang ilmu, judulnya apa, target luaran. Nah, target luaran Bapak Ibu di pedoman yang baru itu ada istilahnya luaran wajib dan luaran tambahan ya. Di luaran wajibnya apa, luaran tambahannya apa. Harus ditulis di identitas usulan. Singkat, singkat saja. Terus skema PPM-nya apa yang dipilih? PKM, ada PPDM, ada PPK, dan lain-lain. Tahun usulan ini tahun 2023. Nanti pelaksanaannya tahun 2024. Lama kegiatan. Nah ini kan di setiap skema itu ada aturannya. Ada yang maksimum 8 bulan, ada yang maksimum 7 bulan. Nah, jangan lebih. Nah, kalau lebih berarti bukan skema yang dituju gitu loh ya. Biaya yang diusulkan di tahun berjalan. Jadi misalnya kalau mengusulkan 20 juta atau 25 juta tulis di sini. Jumlah masa yang terlibat untuk mendukung MBKM. Jadi jumlah mahasiswanya tadi berapa? 3 orang, 2 orang. Ya. Oke, nah ini sekarang kita lihat alurnya ini ada di pedoman semua. Jadi begini, Bapak Ibu, ini khusus untuk PKM dulu, PKM dulu. Jadi PKM itu mitranya, ya mitranya itu bisa tenaga kesehatan, kader atau kelompok masyarakat, masyarakat umum biasa atau masyarakat biasa, tapi ada terusannya yang sudah menjadi binaan Poltekkes, jadi semacam desa binaan. Nah ini digali kondisi existingnya, dituangkan dalam analisis situasi untuk menemukan masalah. Kemudian nanti cari solusinya, baru buat usulan PKM. Ya, jadi begitu. Nah, teman-teman rata-rata hampir semuanya analisis situasi itu tidak benar. Ya, saya berani hampir semuanya tidak benar. Bukan tidak benar total, tapi sebagian besar belum memenuhi syarat. Bapak, ayo kita berikutnya. Nah ini skema PKM. Di pendahuluan, tidak usah tulis latar belakang, langsung saja analisis situasi. Nah, kasus yang terjadi yang saya baca punyanya teman-teman itu tidak menggambarkan kondisi faktual dari mitra. Ingat, di dalam analisis situasi itu bukan tinjauan pustaka. Ya, jadi menggambarkan kondisi faktual dari mitra. Nah, mitra yang dipilih apa? Di sini ada ya, mitranya bisa kelompok tenaga kesehatan, bisa kader, bisa masyarakat umum, biasa di desa atau wilayah binaan. Tenaga kesehatan dari pemerintah daerah dan institusi luar Poltekkes. Boleh ini jadikan mitra, salah satu saja. Nih, mitra yang diminta satu ya, tapi detail. Jadi kelemahannya teman-teman, analisis situasi itu tidak menggambarkan kondisi faktual mitra. Yang terjadi mensitasi berbagai pustaka. Ya tidak benar, ini pengabdian masyarakat. Ya.
Kalau riset memang Bapak Ibu harus baca perkembangan riset dari berbagai jurnal. Nah, kebaruannya yang akan diteliti. Kalau pengabdian masyarakat beda. Pengabdian masyarakat adalah ada persoalan mitra di masyarakat, ya. Kemudian dicari solusi. Nah, solusinya ini sudah ada, bukan bukan mau meneliti solusi, bukan, ya. Solusinya harus sudah disiapkan, baik dari hasil penelitian, pengalaman, dan lain-lain. Sehingga masalah tidak teridentifikasi dengan baik. Ini yang terjadi, ya. Jadi kasusnya seperti ini. Tidak disertai data-data kualitatif maupun kuantitatif. Tidak ada sama sekali. Jadi saya, loh, analisis situasi ini kok balik zaman saya awal-awal masuk podcast. Ya, ya kadang-kadang analisis sesuatu itu terlalu ringkas dan tidak jelas. Padahal analisis situasi itu dibuat sedetail mungkin, ya, yang menggambarkan kondisi faktual mitra disertai data-data kualitatif maupun kuantitatif sehingga bisa mengidentifikasi berbagai persoalan. Jadi persoalan total, bukan hanya persoalan pilihan. Nanti dari persoalan total itu baru dipilih mana yang skala prioritas yang mau dituntaskan. Itu, ya. Jadi pilih salah satu aja, nanti mitra yang diminta. Kalau dulu dua, sekarang cuma satu tapi detail. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara menganalisis? Saya pikir Bapak Ibu lebih ahli, ya, daripada saya barangkali, ya, bidang ilmu kesehatan. Kalau saya, pengalaman saya biasa menggunakan SWOT. Ya, jadi kita lihat apa kekuatan di mitra itu, kemudian ada apa persoalannya, kemudian bagaimana peluangnya untuk dikembangkan. Ya, jadi analisis SWOT bisa digunakan. Tapi kalau tidak ada datanya apa ya bisa. Jadi harus masuk ke masyarakat, identifikasi masalah di situ, ditulis apa yang dibawa. Ya, kalau Bapak Ibu ke masyarakat sebelum bikin proposal, ke masyarakat dulu apa yang dibawa. Kalau saya, ini pengalaman saya bawa dua hal, ya. Satu kamera untuk merekam dan untuk apa namanya, mengambil gambar. Yang kedua bawa daftar pertanyaan atau kuesioner. Nah, kuesionernya disusun. Susun yang baik itu banyak pertanyaan ke masyarakat itu, nah, nanti dikompilasi jadilah analisis, dan dianalisis jadilah analisis situasi, bukan tinjauan pustaka. Ya, ini yang terjadi. Jadi kalau analisis situasinya sudah tidak benar, maka ke belakang juga tidak benar, gitu loh Bapak Ibu. Karena apa yang mau dibesarkan itu diangan-angan, bukan kondisi faktual mitra. Oke, berikutnya, ya. Apa yang diungkap dalam analisis situasi ini, ya. Usulan proposal wajib mengungkapkan permasalahan mitra sebagai data existing, kualitatif maupun kuantitatif, untuk dijabarkan dan diselesaikan secara rinci. Masalah mitra dianalisis untuk dapat menentukan solusi dan target yang akan dicapai. Berdasarkan analisis situasi, maka akan ditemukan banyak masalah. Saya yakin kalau Bapak Ibu ke masyarakat, mitra, baik mitra itu berupa, ya, tadi ada banyak kader, ada macam-macam lah kelompok masyarakat, itu persoalannya pasti banyak. Nah, yang saya baca dari proposal Bapak Ibu, biasanya begini, masyarakat belum mengerti tentang cara
memberikan asupan ASI misalnya gitu. Tapi di dalam analisis situasi tidak menyebut bagaimana cara memberikan asupan ASI yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Tidak ada disebut di situ. Tahu-tahu permasalahan begitu. Nah, ini terus piye ngene iki ya. Berarti masalah yang ditulis tidak berdasarkan kondisi faktual. Ya. Mudah-mudahan nanti diperbaiki. Insya Allah akan lebih baik. Berikutnya, oleh karena itu masyarakatnya itu masalahnya itu harus dipilih. Makanya disebut masalah prioritas. Bagaimana cara memilih? Kalau saya, pertimbangannya ada 3 ini. Ketersediaan SDM pelaksana, jumlah dan kompetensinya. Ya, jadi kalau kompetensinya ya, tidak sesuai dengan persoalan yang mau dipecahkan, ya jangan dipilih. Masalahnya nanti tidak bisa memecahkan gitu ya. Yang kedua, waktu. Ingat, waktunya itu maksimum 8 bulan, minimal 3 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu di situ ada kegiatan jadwalnya cuma 6 kali pertemuan, maka itu bukan PKM. Itu pengabdian masyarakat insidental ya. Yang ketiga adalah biaya. Ingat, dana yang disediakan maksimum hanya 25 juta. Jadi kalau 25 juta dibagi-bagi gitu, masalah yang mana ya yang bisa saya atasi. Nah, silahkan Ibu pilih. Makanya muncullah namanya permasalahan prioritas yang akan ditangani. Sehingga nanti tujuannya menjadi jelas, manfaatnya juga menjadi jelas. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Solusi permasalahan. Nah, solusi permasalahan tidak semua masalah harus diatasi, tapi masalah prioritas yang dipilih itu. Nah, solusinya harus ditinjau dari 3 aspek ini. Jadi mesti harus ada yang menyangkut kesehatan. Jadi bagaimana masyarakat itu nanti menjadi lebih sehat, itu intinya ya. Kemudian ada unsur pendidikannya, dia ada pelatihan, pendampingan, terus ada teknologi. Nah ini kalau Bapak Ibu hanya kesehatan dan pendidikan, ya berarti bukan PKM. Karena teknologi yang diimplementasikan tidak ada, tidak digunakan untuk memberikan solusi. Itu ya. Jadi 3 aspek ini harus ada. Nah, kalau nanti di PPDM aspeknya ada tambahan lagi, ada manajemen ya. Kemudian target. Ya, targetnya itu 1, pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah di bidang kesehatan yang dialami mitra. Jadi kalau peningkatan pengetahuan pasti ada pendidikan pelatihan itu ya. Tercapainya pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan masalah secara mandiri. Nah, masyarakat menjadi berdaya berarti dengan penerapan orangnya sehat, dilatih dari berbagai bidang ilmu dan teknologi, akhirnya dia bisa berdaya secara ekonomi, mungkin ya, berdaya secara penyediaan bahan kebutuhan pokok, misalnya begitu ya. Yang ketiga, tercapainya luaran. Nah, 3 ini harus dicapai, luaran wajib maupun luaran tambahan. Itu ya teman-teman, saya lihat di proposalnya tidak ada yang bunyi mana luaran wajib, mana yang luaran tambahan. Oke. Sekarang metode pelaksanaan. Nah, kan Bapak Ibu sudah menawarkan solusi permasalahan dari aspek kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Nah, itu
di dalam pelaksanaan programnya dibuat sedetail mungkin. Karena apa? Pelaksanaan program ini dilihat oleh reviewer, ya mungkin bukan hanya saya ya, semuanya dipakai oleh reviewer untuk menentukan kalau program ini jalan, pelaksanaannya seperti ini, kira-kira butuh biaya berapa. Makanya dibuat detail. Nah, rata-rata teman-teman pelaksanaan program itu singkat sekali, tidak jelas dan operasional, jadi bisa dioperasikan. Ya, jadi mitranya siapa, berapa orang, bagaimana kriteria menentukan apa mitra itu, kan ada kelompok tadi ya, kelompok kader, ya, kelompok masyarakat, gitu. Mungkin tingkat pendidikannya bagaimana, apa dipilih, gini-gini dan seterusnya. Terus setelah itu diapakan, setelah itu bagaimana cara memasukkan pengetahuan tadi tentang kesehatan, tentang pendidikan tadi, terus bagaimana menerapkan teknologinya. Nah itu dijabarkan secara detail. Ya kedua, di dalam metode pelaksanaan itu ada bentuk partisipasi mitra. Mitra itu partisipasinya apa? Nah, termasuk kontribusi dana. Nah, dananya itu kalau PKM itu 10%. Nah, baik itu in kind maupun in cash. Nah, silahkan nanti dijelaskan di situ. Nah, kalau itu tidak ada, berarti dia tidak memenuhi syarat. Ya, jadi nanti dibetulkan ya Bapak Ibu ya, yang kurang-kurang. Kemudian kepakaran dan tugas tim. Nah, ini penting, makanya di halaman pengesahan tadi kan sudah dijelaskan ada kompetensi. Nah, misalnya nama ketua tim siapa, misalnya eh, Pak Ulun misalnya ya. Tugasnya apa di situ? Kepakarannya apa? Tentu ketua selain mengkoordinasikan tim tentu juga harus aktif di dalam program, ya, tidak hanya mengkoordinir saja. Terus yang kedua misalnya Pak Agus, misalnya ya. Nah, Pak Agus ini bidang ilmunya, kepakarannya apa, tugasnya apa di situ. Jadi tugas-tugas tim itu seluruhnya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan. Kalau misalnya ada eh, visiting lecturer, jadi ada apa ahli, misalnya kita disebutkan aja ya di situ ya tugasnya apa gitu. Kemudian lokasi dan waktu. Lokasi tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh itu artinya kalau program ini di ACC, didanai, betul-betul bisa dilaksanakan, tidak terhambat oleh jauhnya lokasi. Kalau jauhnya di atas 100 km, nah, gimana mau berkegiatan dengan baik kan begitu. Waktu tidak lebih dari 8 bulan khusus untuk PKM. Serta tidak kurang dari 3 bulan. Jadi tolong ini disusun ya waktu itu, misalnya time schedule untuk pelaksanaan program. Saya lihat 12 bulan. Ya, saya komentari ya maksimum 8 bulan. Nanti diperiksa lagi ya Bapak Ibu. Kan tinggal delete aja ya saya kira tidak susah ya. Yang agak fatal memang dianalisis situasi ya, hampir semua ya, hampir semua. Metode pelaksanaan sudah, kemudian luaran dan target capaian. Luaran wajib. Nah, ini 3 ini wajib ada dan wajib dipenuhi. Ya. Jadi 1 artikel pada media massa cetak atau elektronik. Jadi Bapak Ibu buat artikel terus dipublish di media cetak, media massa cetak, sudah selesai. Di media elektronik juga sudah selesai.
Syukur-syukur kalau bisa artikel di jurnal ilmiah juga, itu kan media media ilmiah, malah malah bagus ya. Yang kedua, ada video kegiatan. Ini yang baru. Jadi harus ada video kegiatan. Nah, peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi. Nah, ini biasanya Bapak Ibu evaluasi, misalnya kalau pendidikan itu eh, pretest dan posttest. Tapi kalau mengukur kesehatan juga harus diukur kan, misalnya apa ya, memberikan asupan yang kaya akan besi, zat besi ya, untuk mencegah anemia. Nah, itu bagaimana apa peningkatan di bidang kesehatannya. Jadi misalnya kadar Fe-nya dari sekian menjadi sekian dan seterusnya. Terus dengan teknologinya ya, teknologi yang diterapkan apa? Misalnya cara penyediaan katakanlah eh, bentuk makanan ekstrak kaya akan besi misalnya. Itu kan teknologi gitu ya. Misalnya bayam merah kemudian diekstrak, kemudian jadi apa semacam bubur atau instan. Nah, kemudian itu itu digunakan untuk memperkaya kadar besi bagi penderita anemia misalnya. Itu teknologi gitu loh ya. Nah, teknologi diterapkan. Nah, bagaimana penguasaan teknologi eh, masyarakat menguasai teknologi itu dari hasil eh, implementasi dari teknologi yang Bapak Ibu terapkan. Ya. Kemudian di samping luaran wajib, Bapak Ibu kalau punya luaran tambahan disebutkan. Tapi yang wajib ini harus ada. Namanya ada tambahan, ya tambahan itu di luar yang wajib. Kalau ada luaran tambahan disebutkan aja, misalnya buku ber-ISBN. Kalau buku harus ber-ISBN. Ya. Misalnya teknologi tepat guna, HKI, metode, sistem, dan seterusnya. Dan publikasi yang lain. Nah, ini luaran tambahan ini sebenarnya untuk memberikan insentif tambahan kalau luaran wajibnya sudah dipenuhi. Tapi tergantung ada atau tidak dananya, dananya disediakan oleh lembaga. Target capaiannya sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan. Jadi untuk luaran itu paling lambat bulan ke-1 tahun berikutnya itu sudah publish. Jadi Bapak Ibu eh, makanya 8 bulan itu paling tidak draft atau sudah submit ke jurnal mana, misalnya gitu ya. Kalau di media massa mana, ditulis, masukkan di media massa elektronik, selesai. Terus videonya direkam, ya, kemudian diedit. Nanti siapa tahu masukkan TikTok misalnya gitu, bagus saja dimasukkan YouTube, ya. Itu hal yang biasa sudah. Itu ya, jadi luaran dan target capaiannya ini harus dipenuhi. Kalau ini salah satu saja tidak ada, ya tidak lolos. Itu ya, Bapak Ibu ya. Yang ini loh ya, ini yang wajib ini loh, khusus untuk PKM. Biaya dan gambaran iptek. Nah, biaya itu dibuat dengan rincian yang jelas, realistis, mengikuti SBK, ada biaya keluaran Kemenq. Kalau tidak salah ini di nomor 151 PMK 02 2022. Jangan ada honor untuk tim usul. Nanti jadi perkara. Kalau ada pemeriksaan dari BPK ya atau Irjen nanti jadi perkara. Ya. Ini saran saya ya, jangan ada honor untuk tim pengusul. Nah, kemudian di sini biaya dan gambaran iptek. Nah, ini enggak ada, hampir semuanya tidak ada. Ini bagian ini bisa ini berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada mitra. Jadi iptek yang mau diterapkan itu apa yang menjadi solusi itu loh. Ya, ipteknya itu apa?
iptek bisa berasal dari hasil penelitian sendiri atau hasil-hasil penelitian orang lain yang dimodifikasi. Boleh. Yang paling bagus memang hasil penelitian sendiri, namanya hilirisasi. Jadi betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat. Dilengkapi dengan flowchart, penerapan iptek, terus spesifikasi teknologi tempat gunanya bagaimana, dan lain-lain. Ini yang tidak ada semuanya. Padahal apa namanya solusi terhadap permasalahan itu ada tiga. Satu kesehatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga teknologi. Nah, kalau teknologinya tidak ada, namanya pengabdian masyarakat insidental. Ya. Jadi belum layak untuk masuk di program kemitraan masyarakat. Peta lokasi. Peta lokasi ya teman-teman menggunakan Google Map itu ya. Tapi yang penting diberi keterangan jarak dari Polkesma ke lokasi mitra. Biasanya kalau di atas 80 tahun sudah tidak disetujui karena terlalu jauh. Ya, makanya jangan cari lokasi yang jauh dari kampus. Ya. Oke. Kemudian daftar pustaka. Ini saya Bapak Ibu tolong kalau di daftar pustaka itu hanya pustaka yang disitasi saja yang ditulis. Daftar pustakanya banyak, ada puluhan. Saya cek satu aja, cek. Wah ini loh, nggak ada di tulisan. Nah itu namanya tulisan kurang ilmiah ya. Jadi harus yang disitasi saja yang ditulis di dalam daftar pustaka. Kalau Bapak Ibu menguasai Mendeley, gunakan Mendeley, itu akan mempermudah. Ya. Tolong nanti yang daftar pustakanya dicek ya, ada yang puluhan gitu. Kalau pengabdian masyarakat biasanya tidak banyak daftar pustakanya. Kalau hasil penelitian ya biasanya dari jurnal, ada beberapa jurnal, atau ada hasil penelitian sendiri yang malah kira-kira hanya satu atau dua dari penelitian sendiri ya untuk memberikan solusi. Kemudian itu daftar pustaka, kemudian lampiran. Ya, lampiran tolong nanti ada biodata ketua dan anggota. Kesediaan mitra untuk bekerja sama, ya, itu penting. Dan ini kontribusinya, ya, kan yang kalau diuangkan kira-kira 10% dari dana yang diusulkan. Nah, itu perlu ada bukti di lampiran dan ditandatangani ya, surat pernyataan. Ya. Kemudian lain-lainnya dianggap perlu. Ya, lain-lain dianggap perlu. Misalnya tadi mahasiswa yang 3 orang tadi itu harus disetujui oleh pimpinan. Ya. Jadi ada persetujuan mahasiswa nama ini, nomor induknya ini untuk mengikuti kegiatan PKM, judul ini ketuanya siapa gitu. Nanti ditandatangani oleh direktur. Itu penting, kalau itu nggak ada ya berarti kan bukan skema PKM, skemanya nanti jadi insidental lagi. Insidental kan biayanya kecil dan kadang-kadang harus dibiayai sendiri. Itu di lampiran ya. Jadi Bapak Ibu biodatanya tidak saya lihat sama sekali, ada satu atau berapa satu proposal yang ada. Kesediaan mitra, yang penting terus komitmennya terhadap program itu ya, kontribusinya itu juga perlu disebutkan ya. Nah, itu skema PKM. Nah, bagaimana dengan skema PPDM, program pengembangan desa mitra? Sebenarnya yang berbeda itu ya mitranya.
Jadi begini, kita jadi Prof, langkah-langkahnya Prof ini. boleh bertanya, Prof, sebelum lanjut. Oh, bentar, bentar Bu. Tak teruskan aja dulu ya, biar Oh, J selesai. nanti ya, Prof. J. Enggak sedikit ya. Oh, J. Jadi skema PPDM eh, yang berbeda hanya mitranya, cara menganalisisnya sama. Nah, kelompok mitranya kalau di PPDM, nih ya, ada UKM, usaha kecil menengah, itu masuk PPDM. Ada industri kecil menengah, koperasi, organisasi sosial, saya Karang Taruna, PKK, Kadin, dan lainnya. Ini mitranya kan beda dengan yang apa namanya PKM. Cuman kalau di PPDM itu desanya itu sudah kerjasama dengan Polkesma. Nah, di lampiran harus diberi keterangan itu. Kalau tidak ada keterangan itu ya bukan PPDM. Makanya punyanya Bu, Bu Bu Hera. Herawati. Ya, itu saya sarankan kalau seperti ini masuk di PKM aja, Bu. Kalau desa mitra, nah ini loh. Jadi kalau untuk desa mitra ini memiliki satu desa mitra yang dipilih oleh Poltekkes Kemenkes untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Itu desa binaan lah istilahnya begitu. Harus ada keterangan itu. Kalau itu tidak ada, berarti bukan PPDM. Nah, UKM itu banyak kan, UKM, IKM, koperasi itu banyak. Silakan itu dipakai aja di PPDM. Bagusnya di PPDM itu anggarannya lebih gede, 40 juta per tahun. Tapi harus ada apa minimal 20% investasi mitra sasaran. Nah, ini harus ada keterangan dari mitra. Jadi dia sanggup menyediakan 20%. Jadi kalau 20% berarti 8 juta ya. Tidak harus dalam bentuk in cash, dalam bentuk finansial, tapi bentuk-bentuk lain misalnya fasilitas apa begitu. Kalau diuangkan, kalau dinilai itu 20%, misalnya gitu. Nah, kalau dulu PPDM bisa multi year, sekarang semuanya mono years. Jadi tidak boleh eh, tahun ini terus tahap kedua tidak boleh, harus 1 tahun selesai. Terus nanti bikin proposal lagi untuk tahun berikutnya ya. Jadi memang aturannya begitu ya, tidak multi years tapi sudah mono years. Nah, yang kalau kalau di PPDM yang dianalisis situasi itu ya ini mitra yang dituju apa, sama persis cara menganalisis situasinya dengan PKM sama, cuma mitranya yang berbeda gitu loh ya. Temukan masalah juga, cari solusi sama persis. Nah, kemudian ini. Nah, kalau PPDM ini maksimum bisa 3 orang anggota. Satu ketua, maksimum 3 orang anggota. Tim pengusul memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan. Ini baru pasti ini ya. Mengikut sertakan minimal 3 orang mahasiswa. Nah, ini juga harus oleh disertai oleh keterangan eh, apa, dari pimpinan ya. Dalam pelaksanaan PDM, pengusul dapat melibatkan tenaga kerja di wilayah desa mitra, sehingga nanti tercipta namanya IP, IPE ya, atau IPCP ya, Interprofessional Education. Jadi nanti eh, terjadi interaksi antara profesional-profesional yang ada di wilayah itu dengan kita. Jadi terjadi kolaborasi. Boleh ya, boleh itu. Kemudian
Mana lagi ya? Nah, ini ada semua ada di pedoman ya Bapak Ibu, saya mengambil dari pedoman. Jadi kalau mau desa mitra, maka Bapak Ibu harus ada keterangan bahwa desa mitra itu memang sudah ditunjuk oleh Poltekkes, bukan Bapak Ibu sendiri yang nunjuk, ya. Nah, yang bagus memang hasil riset untuk desa mitra yang bagus. Tapi kan tidak semuanya hasil riset kita sesuai dengan permasalahan di desa mitra. Penanganannya bisa menggunakan IPE, IPC tadi ya. Silahkan saja. Tetap nanti dari aspek, tentu ada aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek teknologi itu pasti solusinya pasti harus itu. Yang berbeda lagi adalah ini, luaran wajibnya ada 4. Jadi artikel di media cetak, artikel di media elektronik, video kegiatan, dan ini peningkatan keberdayaan mitra. Jadi ada 4, nanti ada luaran tambahan, silahkan mau dipilih apa yang luaran tambahan. Ya bedanya hanya di situ. Ya, jadi kalau kemarin saya lihat yang PPDM itu kontribusi mitra belum ada, lampiran kesediaan ada 20% dalam bentuk in-kind atau in-cash yang disertakan, yang ditandatangani ya. Kemudian tidak ada keterangan bahwa itu sudah ditunjuk oleh Polkesma menjadi desa binaan ya atau desa mitra. Sehingga kalau masih kita menentukan sendiri, jangan masuk di PPDM, tapi masuk di PKM, Ibu Herawati ya. Ya. Kemudian, nah kalau PPK bagaimana? Semuanya mirip. Kalau di PPK yang dianalisis ini mitranya ini, ya mitranya yang mau dibina itu mahasiswa di dalam pengusulan PPK di pedoman itu satu jurusan, satu proposal. Ini kesempatan. Kalau di Polkesma ada berapa jurusan itu? Kalau ada 10 jurusan kan bisa mengusulkan 10 proposal. Ini sebenarnya peluang dan tidak sulit sebenarnya ya. Sebenarnya tidak sulit. Nah, mitranya adalah ini ya, yang mau dibina itu adalah mahasiswa yang berminat dan sedang merintis usaha. Jadi mahasiswa berminat untuk usaha saja sudah boleh di situ. Ya. Atau yang sedang merintis usaha, sudah ada usaha tapi masih awal-awal. Ya. Mahasiswa sudah merintis usaha baru, nah, dia merintis usaha baru, misalnya masih 1 tahun, nah boleh juga gunakan untuk mitra atau alumni yang berminat, alumni yang berminat untuk berwirausaha, boleh juga, atau alumni yang baru merintis usaha, bisa juga. Nah, binaan menjalankan usaha secara individu atau berkelompok. Nah, binaan yang sudah melakukan usaha secara individu atau kelompok boleh juga. Nah, ini yang dianalisis kondisi existingnya. Usahanya apa, terus sudah berapa lama, yang eh, modal awal berapa, terus cash flow-nya bagaimana, keuntungan tiap hari berapa, permasalahannya apa, dan seterusnya ya. Mulai modal, pemasaran, macam-macam. Ya itu yang dianalisis. Silahkan ya, silahkan. Nah, PPK sekarang juga programnya monotahun. Jangka waktunya
jangka waktunya maksimum 7 bulan. Nah, kalau PKM 8 bulan, PDM 8 bulan, kalau PPK hanya 7 bulan. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kalau kalau ini tidak dipenuhi, nah berarti bukan skema PPK. Gitu ya. Jadi eh, jangan membuat lamanya 12 bulan, tidak boleh. Nanti dicoret oleh reviewer. Nah, saya itu sebenarnya eh, pengennya dan coret-coret dan wis danai ndak gitu bikinnya. Tapi saya beban moral ya, Bapak Ibu sudah melibatkan saya untuk sama-sama belajar yang sudah sekian tahun. Nah, harapan kami ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik. Eh, jangan sebaliknya, begitu COVID lupa, sekarang balik lagi seperti awal dulu. Jadi isinya hanya pelatihan pendampingan gitu. Padahal di situ ada solusinya, harus ada yang berbau peningkatan kesehatan ya, bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat, ada yang berbau pendidikan, ada yang berbau penerapan teknologi. Tiga ya. Dana yang disediakan 50 juta loh, akeh loh. Nah, ini 20% investasi mitra sasaran, ini harus ada keterangan. Ya. Jadi artinya kalau program ini berhasil, mitra bersedia memberikan investasinya 20% dari agak lah 20% tuh kalau dari 50 juta berarti 10 juta. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Ya. Kalau bisa dalam bentuk cash ya dalam bentuk uang ya bagus, tapi biasanya sulit. Makanya bentuk-bentuk lain yang kalau diuangkan kira-kira nilainya sekitar eh, berapa? 10 10 juta. juta. Ya, oke. Kemudian, nah ini alurnya ya. Kita masih ini aja di sini loh ya. Nah, tadi mahasiswa yang data di Poltekkes ada program kreativitas mahasiswa enggak, Pak Pak Agus? Eh, PKM belum, Prof. Ini Belum ya. Jadi belum. Tapi mahasiswa di yang kreatif ada ada dari ada pusat ya. langsung Nah, itu ini bisa ada. bisa dipakai sebagai mitra. Jadi kelompok mahasiswa penerima PKM itu kan biasanya apalagi yang mengambil kewirausahaan. Yang tadi loh pokoknya mitranya silahkan ya. Yang pokoknya eh, ini bisa dipilih ya. Nah, itu gali masalahnya, kondisi existingnya diungkap, temukan masalahnya, identifikasi masalahnya mesti banyak, terus yang ditangani sesuai dengan kemampuan, ya, kemampuan pelaksana, jumlah orang yang pelaksananya, jadi sumber daya, kemudian finansial dan waktu. Ingat waktunya hanya 7 bulan. Nah, nanti kegiatannya bisa training wirausaha, training bisnis, magang, konsultasi bisnis, dan seterusnya. Banyak ya di sini. Sehingga nanti setelah program ini selesai, ya maka eh, berapa evaluasinya adalah berapa jumlah mahasiswa atau sering disebut tenan yang sudah berhasil melakukan atau menjadi wirausaha baru. Gitu. Nah, nanti setelah kita berjalan nanti dievaluasi hasilnya ya, di sini ada luaran ya, luaran wajib dan luaran tambahan ya, sama. Nah, apa target luarannya PPK selain ya luaran wajib tadi ya. Ini unit pelayanan PPK bisa membina tenan yang telah diseleksi sebanyak 20 orang selama 3 tahun. Jadi kalau programnya kira-kira itu 3 tahun, pokoknya per tahun rata-rata harus 5 orang menjadi wirausaha. Harapannya begitu. Nah, ini
ini standar minimal. Ya, nanti kesepakatan aja di Polkesma. Nanti kira-kira PPK itu berhasil kalau sudah menghasilkan wirausaha baru tiap tahun 3, 4, atau 5 atau lebih dari 5 ya. Kalau Kemenristek Dikti 5 orang tiap tahunnya. Di sana bisa multi years, tapi di Polkesma kan mono years, jadi setiap tahun ambil aja eh, misalnya kurang-kurangnya berapa nih dirumuskan oleh LPPM di situ, kami hanya ikut aja eh, sebaiknya berapa, gitu ya. Nah, luaran wajibnya ini ya, satu artikel di media cetak, satu artikel pada media elektronik, video kegiatan dan peningkatan kebudayaan mitra. Ya. Jadi mirip-mirip saja luaran wajibnya. Yang ada tambahan adalah video kegiatan. Nah, peningkatan pemberdayaan mitra kalau untuk PPK itu yaitu berapa jumlah wirausahawan baru yang dihasilkan berkat binaan dari program pengembangan kewirausahaan di masing-masing prodi. Nah, ini sebenarnya sangat potensial semua bidang ilmu loh ya kalau di kesehatan itu ya. Misalnya keperawatan itu kan bisa juga itu apa mengembangkan kewirausahaan di prodi perawatan, prodi gizi, ya, kemudian kebidanan banyak sekali ya. Jadi Eman kalau tidak mengajukan. Ini Pak Mujito kemarin yang usulkan ini ya. Nanti tolong Pak disesuaikan ya Pak. Nah, saya kira itu nanti kita buka diskusi. Nanti kita harus akhiri paling lama jam 11 karena setelah itu saya juga ada rapat senat. Saya kira itu Baik, Pak oke. Agus. Baik, Prof. Sukamto. Dokter ya. Oke, oke. Terima kasih atas paparannya ya. Semoga menambah wawasan bagi kita semuanya. Baik, selanjutnya Amin. kami buka sesi tanya jawab. Mungkin dari Saya Pak Ya, Edi. Bu silakan. Ida dulu, nggih, monggo. Oh, Oke. Saya Pak Bentar, Edi. Bu Farida, Nggih, saya Bu tak Ida dulu, Bu. Bu tulisan, saya Tapin. tak anu. Ya, Ya, sudah, saya nggih. ambil kertas sama pensil. Yang pertama Oke, Bu satu, Ida, yang kedua Bu Bu Takfif, Farida, nggih. oke, Bu Ida J, dulu, matur nggih. nuwun, Prof. oke, Sehat selalu, J. Selalu, Alhamdulillah. alhamdulillah ini selalu ketemu dengan Prof Kamto. Oke, IJ, Bu. Prof. IJ, Prof. Terima kasih, Prof. Sebetulnya sih sudah ini, Prof. Istilahnya sudah hafal dengan pedomannya, Prof. Hanya kadang-kadang pada saat Bu Win itu mengumumkan, ayo Bu Ida, kurang sebentar lagi. Akhirnya ya begitu tuh, Prof. Jadinya kondisinya masih memprihatinkan. Iya. Aslinya sudah paham, Prof. Apa yang sudah Oke. berkali-kali disampaikan oleh Prof. Kamto itu kami sudah memahami. Hanya mungkin karena kondisi waktu dan lain sebagainya, sehingga saya yakin teman-teman juga seperti itu, Prof. J. Sama ya. J, inginnya ya seperti apa yang disampaikan Prof tadi. Nah, itu akan memperjelas. Saya hanya Nah, menyampaikan ini, Prof, tentang oke. luaran wajib, Prof. Nah, luaran wajib itu kan kadang-kadang kami masih kesulitan untuk memasukkan artikel, Prof. Tapi sekarang kami sudah punya ini, Prof, Malang Pos. Itu bisa aja, Pos. Malang Pos, kemudian Jawa Pos. Itu Bisa, lebih cepat, Prof. Kami memasukkan bisa. itu. Biayanya J. juga enggak terlalu mahal kok Iya, biayanya. J. Kalau di Malang Malang Pos. Pos itu sekitar 700, Prof. 700 Oke, untuk betul. berapa halamannya ngatan. Tapi kalau agak besar sedikit itu memang 1 juta. Tapi cepat, Prof. Itu yang biasanya Pak. kami Monggo Kemudian silakan. Kemudian yang satu, Prof, yang wajib yang saya tadi kurang mungkin terlewat, yang peningkatan keberdayaan mitra sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, ini luaran seperti apa aja, Prof? Tadi mungkin saya terlewat. Begini. Jadi Ibu kalau sudah pengabdian masyarakat akan ada monitoring dan evaluasi. J. Jadi
sebelum dan sesudah pelaksanaan. Kan mesti ada tuh itu ya. Prof. Nah, ini yang sekarang sudah semakin jelas di pedoman itu bahwa solusinya itu harus mengandung 3 aspek. Permasalahannya juga mengandung 3 aspek. Aspek peningkatan kesehatan, yaitu kesehatan, aspek peningkatan Pendidikan. keterampilan dari pendidikan itu ya, Kemudian pengetahuan, ada teknologi, Prof. teknologi Oke. gitu. Nah, ini diukur aja kalau kesehatan misalnya. Yang semula bagaimana? Semula misalnya, katakanlah kalau ibu kan di DM ya kemarin tuh yang Hipertensi, sumur Prof. Sekarang hipertensi hipertensi, ya, masih ya PTM, masih hipertensi. PTM, Prof. J. Sekarang Ya, hipertensi, J. misalnya PTM, penderita J. PTM yang semula misalnya disebabkan oleh merokok, pola makan dan lain-lain. Sekarang sudah Nah, berkurang, ngaten nggih, sudah Prof. berkurang. Nah, Oh, kurangnya ngaten. berapa di situ? Nah, itu Dari segi kesehatan sudah mengalami kesehatan. lah itu diperlihatkannya di data-data hasil pengapas mereka ya, Prof. Betul, di hasil pengapmas. J. Nanti disimpulkan, diringkas disimpulkan. Terus yang Oh, kedua, pengetahuan. Nah, J. Bapak Ibu kan mesti melatih, Melatih ibu-ibu mensosialisasikan, tadi, mendampingi. Nah, itu J. sebelum dan sesudah. Nah, bagaimana J. diukur Termasuk pengetahuannya. keterampilannya, misalkan dia mengukur tensi, J. Betul. Nah, Sip. Terus yang ketiga, teknologi, teknologi. J. Misalnya Ibu menerapkan di situ apa ya yang untuk bisa mengurangi eh, hipertensi. Misalnya J. asupan makanan yang rendah tinggi serat, J. rendah rendah lemak. garam, Rendah ya, Prof. garam. Nah, J. itu Ibu memformula makanan. Nah, itu kan teknologi. Oh, Di teknologi situ. itu apakah harus teknologi makanan atau teknologi, kan kebetulan kalau saya sekarang di Promkes, Prof. Apakah bisa teknologi itu dalam teknologi misalkan aplikasi atau Oh, boleh. J. Boleh. Makanya yang itu kan contoh. J, Boleh Prof. makanan, boleh aplikasi, boleh macam-macam Aplikasi, J. teknologi. Boleh Jadi harus media, ada boleh media, J, Ye, Prof. J. betul. Jadi misalnya Ibu katakanlah bisa menghasilkan aplikasi untuk deteksi detak Pencegahan jantung diabetes, pencegahan hipertensi, misalnya ini J. ya. Wah, J. ini J, Prof. sederhana, murah. Nah, itu J. diimplementasikan di situ. Nah, berarti itu teknologi yang Oh, diterapkan. berarti luaran ini sudah masuk di dalam kesimpulan di laporan pengapas, ya, Prof? Nanti iya, akhirnya nanti di laporan harus ada itu. Oh, artinya yang luaran yang nomor 3 ini yang meningkatkan keberdayaan mitra sesuai dengan permasalahan yang dihadapi itu cukup bukti fisiknya laporan ngaten ya, Prof? Laporan Betul, penelitian itu. laporan-laporan di Oh, situ. J. Terus sekali lagi gambaran teknologi nanti harus ada. Tadi kan ada bab apa tadi yang bab berapa tadi itu Oh, ada J, gambaran J. teknologi. Itu harus dijelaskan. Nah, itu nanti mempermudah teman-teman untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Oh, itu digambarkannya khusus di teknologi tadi, J, Prof? Iya, Oh, gambaran teknologi tidak yang harus tiga-tiganya ya, Prof, yang berhubungan dengan peningkatan kesehatan, peningkatan Oh, pendidikan. tiga-tiganya diuraikan boleh, Oh, tapi iya. tidak boleh lebih dari Untuk melengkapi, Prof. Iya. nggih, boleh. Kami Karena tidak paham hanya itu. peningkatan kesehatan, peningkatan Betul. dari pendidikan, tapi juga Ya, dia mampu iya, menggunakan betul. teknologi yang sudah Betul. kita buatkan, ngaten nggih. Prof. Betul. Nggih, matur nuwun, Betul. Prof. Nggih, Bu Farida. Saya tunggu perbaikan-perbaikannya. Terus terang bahwa Ibu tidak akan saya periksa lagi. Saya percaya bahwa Ibu akan memperbaiki sesuai yang sudah kami Nggih, Prof, karena jelaskan. memang sudah hafal sebetulnya, Prof. Karena selalu bertemu dengan Prof, dengan materi-materi yang Nggih, istilahnya kami sudah memahami, ngaten Prof. nggih, Apa yang nggih. ada, nggih. Mudah-mudahan nanti lebih baik dan sehingga saya sudah jaminannya kalau sudah diperbaiki kirim lagi ya. Nanti Oh, baru nggih, Prof. saya isi form penilaian itu. Oh, nggih, Prof. Tidak sulit kok, tidak sulit, cuman tuh kadang-kadang salah kamar, skemanya harusnya PKM kok masuk di Memang itu tadi, Prof, harus meluangkan waktu.
kadang-kadang kami ini dosen, aduh kesibukannya apalagi sudah mulai ajaran baru ini Prof. Nggih. Nggih, nggih, Bu. Nggih, matur nuwun Prof. Nggih, Kapto. nggih, sami-sami. Terima kasih Monggo ada juga. lagi? Oke, yang kedua Bu Taufik, Prof. Tapi sebelum ke Bu Taufik, Prof tadi untuk feedback dari revisi nanti ditunggu berapa lama, Prof? Di- Diberi waktu Anu, berapa lama, Prof, untuk kalau revisi? di time schedule-nya pedoman itu kan Agustus itu harus sudah masuk. Nilai itu sudah masuk, Mohon hasil waktu, evaluasi. Prof. Nah, Mohon jadi, waktu, Prof. nggih. Satu Jadi, minggu, Akhir Prof? Agustus, Mungkin. Prof. nggih, kalau 1 minggu cukup enggak? Akhir Agustus, Prof. Enggak, monggo saya manut LPPM-nya Nggih, Polkes Oke, Madia. oke, Kalau nanti kami ini saya kan tinggal koordinasikan isi. dengan nggih, Bu. Bu Nggih, Pak Edi, Kapus. mohon Nggih, kebijakan yang karena ini kan Nanti musim kami yudisium umumkan, nih Bu. lho, Prof. Nggih. Nggih, mau nggih, yudisium, ya Prof. betul. Yang penting tidak melebihi Agustus. Jadi kalau Nggih, nggih, saya Prof. saya saya betul-betul saya pelajari betul itu pedoman itu. Sekarang jauh lebih baik daripada yang kemarin ya. Ada perkembangan. Walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi masih ada, tapi secara keseluruhan sudah operasional dan teman-teman sudah enak untuk membaca. Oke. Nggih, Baik, Prof. Terima kasih. nggih. Monggo Bu Monggo. Taufik berikutnya. Oke. Oke. Terima kasih, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan, Prof. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Nggih, Meski masih nggih, di virtual. Yang ingin nggih, saya nggih. tanyakan, Prof, ini kan, ya mohon maaf, kemarin itu memang kita mengajukan proposalnya belum mendapatkan, apa namanya, pedoman tahun 23, Prof. Jadi masih Nggih, nggih. kopas yang dulu, Prof. Nggih. Nah, ini tadi kan Prof sudah menyampaikan sesuai pedoman 23 itu kan harus ada apa ini SK dari mahasiswa kan tidak mungkin Prof kalau SK mahasiswa itu tahun 23 dikerjakan, 24 harus sudah SK. Gimana kalau hanya surat tugas saja dari ketua jurusan ya Prof? Monggo itu LPPM aja kebijakan LPPM. Yang penting kan Oh, pimpinan. iya, Kalau Prof. di pedoman itu direktur. Mosok mahasiswa yang tanda tangan direktur, saya juga mikir gitu. Sebenarnya kalau mahasiswa cukup kaprodi atau ketua jurusan menurut saya ya itu. Iya. Monggo Wawan itu LPPM itu kan Kebetulan syarat-syarat kebetulan administrasi. untuk yang tahun ini Prof, kita Nggih, izin surat izinnya meminta dari ketua jurusan masing-masing Prof. nggih, Jadi monggo. setelah laporan baru tanda tangannya ke direktur gitu. Nggih, enggak apa-apa. Oh, direktur Iya. tanda tangan 3 mahasiswa, aku bola teken. Kasihan Pak Wildan. Iya, Ya Prof. enggak apa-apa, saya setuju aja. Apa namanya ketua jurusan. Kalau saya setuju, kalau asalkan LPPM juga setuju. Oke, Nggih, Prof. jadi Nanti ada saya surat sampaikan ke ya, Bu Win, Prof. Oke. surat tugas dan surat keterangan bahwa mahasiswa ini mengikuti program PKM dari nama ketuanya siapa, judulnya apa dan seterusnya. Iya, Nggih, Prof. siap. Satu Monggo. lagi, Prof. Tentang tadi yang mitra itu, Prof. Harus Nggih. apa ini ya? Kontribusi 10% itu, Prof. Itu Ya, sepertinya kayak kesulitan, Prof. Jadi kalau kita menyampaikan proposal sudah ada tentang kontribusi itu takutnya tidak ditolak nanti, Prof. Sebagai mitra ya. kita, gimana, Prof, solusinya? Kalau kalau saya biasanya tidak menolak kan gini. Jangan dalam bentuk, makanya saya bilang kan, saya tadi sampaikan bisa in cash, bisa in kind. Jarang yang mau cash, Bu. Dalam bentuk uang jarang yang mau. Tapi dalam bentuk fasilitas, Pak, misalnya tempatnya ini nanti untuk kegiatan, katakanlah pelatihan atau apa gitu ya. Tempatnya ini misalnya untuk apalah, ya, pokoknya Ya, selain uang, selain biasanya uang. malah bersedia gitu Nanti loh. dibuktikan dengan apa itu, Prof? Nah, hitung aja. Jadi ini Perhitungan kegiatan sewa ini gitu, ini Prof, ya misalnya. ya udah sewa atau ini mitra total kalau digunggung kira-kira senilai 10 juta gitu selesai. Oh, itu dituangkan di dalam RAB-nya ya, Prof. Iya no nanti jadi gini sumber sumber dana kontribusi mitra senilai 10 juta dalam bentuk in kind. Jadi misalnya dalam bentuk, oh Pak nanti pinjam barang-barangnya kalau itu kan misalnya kan nyewa. Nah itu
Ibu hitung sendiri yang tahu kan apa namanya pelaksana ya. Saya kan nggak tahu. Saya pokoknya ada keterangan mitra mau berkontribusi senilai 10 juta untuk PKM, untuk PPK 20 juta, untuk PPDM 20 juta, apa 20%, selesai. Saya tidak akan melihat wih duit apa orang. Yang penting ada, karena itu menjadi syarat di dalam proposal. Nah, kalau syaratnya tidak dipenuhi kan berarti Oh, tidak memenuhi syarat. nggih, Gitu, nggih, Bu. nggih. Tidak usah Iya, khawatir. takutnya kita proposal terus dimintai kontribusi, takutnya enggak mau dikasih Oh, gaji tidak ke mau, mitra, Prof. pasti tidak mau. Wong, Oke. wong belum terbukti apa jaluk duit. Nah, Lah itu. iya, Pak, nanti kegiatannya kalau misalnya di rumah penjenengan, misalnya Pak, misalnya apalagi gitu ya Pak, misalnya nanti gunakan alatnya Bapak, apa bisa ya ini untuk praktek ya gitu. Misalnya itu ya. nggih, Prof. Nggih, Nggih. Oke. monggo. Sampun, Bu Taufik? Ya, Sampun, dan Bu? nanti mohon PPT-nya di share ya, Prof. Oh iya, ya nanti Kadang kalau saya kita baca sampaikan ke Oke. pedoman Pak itu anu suka, Pak Edi. ya, Oke, ya, Edi Prof. suka tadi kok bosen Pak gitu, Agus. suka pusing. Nggih, Saya nggih, dengarkan nanti Oke. PPT-nya saya Prof ini Kak, jelas sekali. Hatur nggih, Prof, Oke. ngapunten. nggih, Oke. sami-sami. Terima kasih, Prof. Masih ada dua lagi, Prof. Ini dari Pak Boleh, Miftahul boleh. Ulum dan Bu Eni Subiasutik. Oke, monggo Nggih, Pak Pak Ulum. Ulun. Oke, yang ketiga Terima Pak kasih. Ulum. Matur Silakan suwun Mas lihat. Edi. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ini gambarnya backlight ini. Ada dua pertanyaan ini, Prof. Yang pertama, di saya itu kan tertulis ada 3 mitra. Memang sasaran saya adalah wilayah kota. Di situ ada 3 pos dan tiga-tiganya memang permasalahannya sama. Untuk posyandu jiwa itu, Prof, memang sejak 7 tahun didirikan belum Ya, pernah ada upgrade itu ya. Dan banyak kekeliruan di dalam pendokumentasian termasuk membuat kegiatan-kegiatan yang secara periodik itu belum ada. Jadi masih bingung setiap akan posyandu kok kegiatannya apa gitu. Itu masih bingung itu. ya, ya. Makanya kita mau buat schedule dalam 1 tahun itu fun game atau macam-macam termasuk kegiatan-kegiatan yang edukatif, termasuk sosialisasi ke masyarakat dan sebagainya. Itu contohnya. Pertanyaan saya, apakah saya harus delete yang 2 mitra atau itu saya katakan mitra itu dalam satu kota meskipun di 3 nama mitra itu yang pertama. Yang kedua di saya itu memang kemarin sempat saya buat roadmap dalam 3 tahun, tapi sebenarnya kita buat dalam satu periode pun juga bisa insya Allah. Nah itu apakah Ya, saya delete yang 2526 sehingga kita cukup hanya 2024 begitu. Terima ya, kasih. Raja. ya, ya. Saya jawab ya Pak Ulun ya. Ya, ya. Jadi gini, Bapak kalau di roadmap mau 5 tahun, 10 tahun tidak apa-apa. Roadmap itu kan jangka waktunya panjang. Tapi kegiatannya itu kalau untuk PKM maksimum 1 tahun. 1 tahun itu efektifnya 8 bulan, tidak boleh lebih dari 8 bulan. Terus 3 mitra. Nah, kalau Bapak merasa duitnya cukup ya silakan. Minimal 1 mitra. 1 mitra aja cukup tapi detail. Jadi gini Pak, 1 mitra tapi betul-betul digali persoalannya apa di situ. Bagaimana kondisi existingnya, detail. Jadi masalahnya diinventarisir yang banyak gitu, kemudian dipilih, itu aja. 1 mitra belengar sebenarnya kalau mau mengatasi semua dari aspek kesehatan, dari aspek peningkatan pengetahuan dan keterampilan, dari aspek teknologi. Ini anu ya kesehatan jiwa ya Pak ya. Iya, jadi permasalahannya sama, Prof, di 3 tempat itu. Bagaimana program itu memang belum tersusun sama sekali, sehingga Ya, ini kalau kita saya loh buat ya, satu kalau gitu. saya satu terus mutra kedua bikin untuk tahun berikutnya kan tambah enak. Oh begitu, Prof. Siap, Sudah siap. punya iya toh, yang Ya, diminta satu, Wak. Ya diminta satu. ya, ya. Jadi kalau dulu Ya, memang dua, ya minta satu kasih tiga ya berarti anu
apa kelebihan energi. Nah, ini siap. menurut saya kalau mau 3 silakan asalkan uangnya cukup. Apakah Bapak waktunya, kemudian nanti solusinya apakah permasalahannya sama. Belum tentu loh Pak kalau detail betul loh Pak ke situ. Terus menggali Ya, permasalahan secara detail dengan kuesioner khusus untuk kesehatan jiwa, kuesioner untuk kesehatan jiwa itu mungkin ya, banyak satu tapi detail ya. Itu ya Pak ya. ya, Prof. Ya, Prof. Terus ingat jangan hanya Bapak Ibu tolong kegiatannya jangan hanya pelatihan pendampingan. Ya, jadi Ya, rata-rata itu pelatihan pendampingan itu nanti masuk kategori pengabdian masyarakat insidental, gitu loh. Jadi harus ada action di situ, harus ada action ya. Jadi supaya apa penerapan teknologinya misalnya ada di situ, nah, dan lain-lain. Jadi gemawon gitu ya. Jadi kalau nanti hanya pelatihan dan pendampingan itu hanya yang masuk hanya peningkatan pendidikan di hanya 1 poin ya. Padahal kita 3 poin ya. Oke, monggo masih ada lagi jadi Pak. itu nanti Masih. Lagi membuat Pak. lebih kepada membuat program dan melaksanakan programnya. Seperti Betul, iya. Buat program itu programnya harus sesuai dengan persoalan mitra, ya, permasalahan mitra, Pak. Tidak boleh kemauan kita sendiri. Ya. Itu. Makanya analisis oke. situasi itu Terima kasih, Prof. sangat-sangat dibutuhkan. Nggih, Pak Ulun. Nggih. Oke, terima kasih. Monggo berikutnya. Oke, Oke. berikutnya Bu Eni Subiastuti. Monggo Bu. Nggih, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Nggih. Sebetulnya pertanyaan saya tadi sama dengan Bu Tafid ya, terkait dengan apa itu tadi kontribusi dari ini apa namanya institusi ya, Mitra. dari mitra. Mitra, Bu. Kontribusi Itu tadi mitra. mohon kejelasan kembali, Prof. Tadi berarti nanti terkait dengan misalnya ada fasilitas, berarti ada surat ya, Prof ya? Iya, surat pernyataan mitra Surat bahwa pernyataan. sanggup bersedia memberikan kontribusi sebesar berapa tadi 10% dari 10%. biaya Oke. total. Terus Jadi yang kalau kedua, Prof, yang saya belum paham terkait dengan di sini hasil koreksi Prof Kamto ini pengusul dan anggota itu menjelaskan kompetensinya, maksudnya dosen apa nggak Prof? nah, ya Ibu bidang ilmunya apa? Jadi misalnya ini Nggih. tentang status gizi Saya masyarakat ya ngajar ini meningkat. di mata kuliah kebidanan, Bro. Lah monggo, pokoknya yang paling Ibu paling merasa ahli ya, dan ahli di Oh, bidang ini ya sebutkan di situ. Kompetensinya ini gitu. Nah, kalau itu tidak ada ya jadi tidak memenuhi syarat pedoman PKM, PPDM dan harus ada. Dicantumkan di Prof, di depan silakan Prof ya. untuk mitra, Dicantumkan Prof, di depan apakah Bu. masih boleh Ya. untuk menggunakan kita kerjasama dengan eh, pendidikan gitu, Prof? Karena tempat saya itu bukan langsung di masyarakat bebas maksud saya atau di desa, tetapi kita menggunakan siswa yang ada di sebuah sekolah. Apakah itu tetap diperkenankan untuk PKM? Sebentar. Saya klikkan dulu ya biar nanti semua tahu ya. Itu PKM ya Ibu ya. Nggih, PKM nggih. nggih, Skemanya apa? Kemitraan masyarakat. nggih. Nah, ini loh Bu ya. Siapa mitra PKM? Kelompok tenaga kesehatan boleh, kader atau masyarakat umum biasa boleh. Terus di desa, misalnya masyarakat umum di desa binaan boleh, tenaga kesehatan dari pemerintah boleh, ya. Institusi di luar dan itu di luar Poltekkes juga boleh. Jadi kalau pendidikan kan institusi kan, Nggih, di luar Poltekkes kan, di berarti luar. boleh enggak? Berarti boleh enggak? Nggih, nggih. Nggih, Prof, Nah, matur boleh nuwun enggak?
untuk pencerahan. Sehingga saya Boleh, lebih tapi ini. ingat nanti solusinya harus tetap itu. Harus ada Teknologi, kesehatan Prof. karena harus ada peningkatan keterampilan atau pengetahuan. Yang ketiga harus ada ini aspek teknologi. Tiga itu, Nggih. ya. Nggih, terima Oke. kasih, Prof. Terima kasih, Ye. Mas Edi. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Prof, masih ada satu lagi, Prof. Boleh Oh nggih? boleh. Ini jam Nggih, berapa ini? dari Masih Pak ada waktu. Wandi. Nggih, monggo Pak Pak Wandi, Wandi, silakan. monggo Pak Wandi. Nggih. Ye, Pak Wandi. Masih di mute Pak Masih di Wandi. mute. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kaitannya dengan teknologi, Prof. Ya, Penelitian pengakmas saya itu kita ingin menerapkan komunikasi antar pribadi itu sebagai upaya untuk pencegahan stunting, karena ini termasuk program nasional. Kemudian kemarin kami sudah melaksanakan untuk pencegahan stunting itu untuk yang tahun ini. Kemudian nanti kami akan melanjutkan kepada kader itu untuk memperoleh keterampilan komunikasi antar pribadi. Nah, kemarin yang proposal kami itu ada dari Prof menuliskan teknologinya atau ipteknya tidak ada gitu. Kebetulan kami itu dari jurusan promosi kesehatan, dan komunikasi antar pribadi itu merupakan satu hasil dari iptek juga gitu, Pak. Bahkan itu merupakan program nasional yang harus dilaksanakan untuk para kader gitu. Nah, ini kami mohon tanggapan dari Prof, karena Prof di situ komentarnya tidak ada ipteknya gitu. Ini gimana? ya, gambaran teknologinya di lampiran nggak ada ya Pak, ya bukan di lampiran, ada memang bab khusus gambaran teknologi. Oh gitu. Berarti Ya, itu harus tertulis di gambaran teknologinya gitu ya. ya pasti harus. Karena kalau komunikasi pribadi bisa enggak dibuat aplikasi Pak? Ya bisa nanti. Nah iya, berarti itu kan teknologi. Ya tak? Iya. Ya iya. Ya sudah terjawab. Oh, Iya, bisa. bikin aplikasi ya selesai kan. Nanti stuntingnya juga nanti bisa diukur, wah gimana itu, karena ada pertambahan beratnya, pertumbuhan macam-macam kan, itu dari aspek kesehatan. Terus Iya, Prof. kadernya nanti diukur bagaimana pengetahuan kadernya. Terus komunikasi pribadinya menggunakan teknologi aplikasi, selesai. Oke, terima kasih, Prof. Iya, pokoknya gini aja teman-teman, ayo yang jangan dianggap susah, dianggap aja mudah. Bu Hera pindah ke PKM aja Bu Hera, kalau apa kalau desa mitranya belum ada kerjasama dengan Poltekkes. Nah, Ibu MOU, Prof ya, propos gabungnya Prof ya. kenapa? Gabungnya berupa MOU ya, Prof. Iya, ada MOU antara Poltekkes dengan. Nah, memang pedomannya minta begitu, Iya, ya, gitu. ya, Prof. Oke, Oke, cukup. Ayo ya koknya jangan dianggap susah, anggap aja mudah, kita kerjakan pelan-pelan. Yang penting selesai di bulan Agustus. Saya yakin saya tidak ingin tidak meloloskan itu aja. Kalau saya ingin tidak meloloskan sebenarnya ya sudah saya tulis TL semua. Makanya itu yang saya berikan kepada Bapak Ibu itu hasil review. Belum saya masukkan di lembar penilaian. Form penilaiannya akan saya isi kalau revisinya Bapak Ibu sudah selesai. Ya, sudah selesai dan dikumpulkan. Dan Kumpulkannya saya lewat Prof, dan saya Prof mau tanya, Prof. oh iya,
Makanya, Prof, yang di saya itu sebetulnya sudah ada pernyataan dari mitra bersedia untuk bekerja sama gitu, Prof. Apakah harus MOU? Kalau MOU kami dengan Poltekkes itu dengan Dinas Kesehatan. Jadi tidak dengan wilayah. Memang itu wilayah apa Dilampirkan namanya? aja, Bu. Dilampirkan Yang aja. pernyataan mitra itu, Prof. Ya, enggak. Dilampirkan kalau MOU dengan MOU dengan dinas. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan mana Kota Batu, apa Kecamatan, apa Kota Malang, Kabupaten, Bu. Prof. Kabupaten Malang, Kabupaten. ya itu. Ya, jadi wilayahnya wilayah Kabupaten Malang. Tapi ya jelas ada dokumen kerjasama. Ya, ada memang. Oke. Ya, yang kedua, pernyataan mitra yang harus menyediakan itu 20% itu harus ada. Oh, oke, Prof. Ya, kalau mau tetap di PPDM. Yang Oke. ketiga, mitranya harus jelas. Karena itu kelompok. Mitranya Oke. kelompok harus jelas anggotanya berapa dan seterusnya lah. Ibu mungkin sudah sering berkecimpung di situ. Kebetulan di sana memang ada kepala desanya itu sudah ada mengeluarkan SK kelompok kerja tertentu terkait dengan penanganan stunting, Prof. Ada SK Silahkan. yang nomor berapa ini Monggo. saya kemarin saya cari ada itu, Prof. Nggih, sebab kalau itu tidak ada nanti ya PKM. Nggih, nggih. Kalau itu ada, memang desa itu menjadi binaan daripada Polkesma, ya nanti dibuktikan dengan sudah ada kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan Polkesma. Dilampirkan di situ selesai. Itu. Nggih, Prof. Ngapunten, Prof, nyambi-nyambi nih saya. Tidak apa-apa. Ada monef pasca akreditasi nih, Prof. Iya, akreditasi memang sudah sumpek. Iya, Prof. Karena ribet, sumpek ribet. Ya, Nggih, gimana Prof. Bapak Ibu? Matur Ya, nuwun, Prof. ya, sami-sami. Sudah ya? Oke, terima kasih Ya, Bapak Ibu sudah sudah tidak ada pertanyaan. Oke, sudah cukup terjawab terjelaskan semuanya semua. kiranya. Ya, ya. Oke, terima Kami kasih menunggu. banyak Prof. Ye, Oke, sama-sama. terima kasih Ye, banyak ye. Waktu saya paparannya kembalikan dan ke Pak Edi, ya. penjelasannya. Oke, oke, terima kasih Pak Edi Prof. tadi mau komunikasi juga apa Pak Edi? Tadi saya janjiin setelah Oh iya, apa, tadi penjelasan. maunya menanyakan teknisnya ini tadi Prof, tapi sudah selesai. Sudah clear ya? Ya Ya. sudah. Oke, oke, Nanti terima kasih Prof nanti ye, atas sama-sama. masukan-masukannya. Ye, Oke. ye. Bapak Ibu semuanya nanti untuk apa batas akhirnya akan diumumkan lebih lanjut. Tapi sebagai gambaran dari Prof tadi ya maksimal kan Agustus ya. Jadi Ye, harapannya mungkin 10 hari pertama ya. Ini mungkin 25 ya maksimal ya. Nanti saya sambil ye, konsultasikan ke Bu Sri Winarni selaku Kepala Pusat. ye. Jadi nanti Terima kasih. dikumpulkan ke LPPM, ke Ya, Pusat Pengabdian ya, Masyarakatnya Poltekkes, dikoordinir di situ, baru nanti apa di zip gitu dikirim ke saya gitu. Jadi tidak ya, satu-satu Prof. perorangan nanti. Kalau Ya, perorangan lupa buka malah gak terlihat. ya, ya, ya. Oke, gitu aja ya Pak Terima Edi. kasih. Terima Ya, kasih semuanya. Mohon maaf. ya, terima Salam kasih. sehat semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Tinggi. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lip, Waalaikumsalam nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Iya, Nggih, Prof. sami-sami. Terima kasih semuanya. Oke, Prof. Kita akhiri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhir Agustus ya, Selamat Mas? pagi. Oke, 25-an Bu ya maksimal ya. Oke, pagi. Ya, nanti saya sambil komunikasikan dengan Bu Win, Bu. Nanti akan ada pengumuman. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.